A Thousand Flower merupakan film yang bercerita tentang kisah cinta segitiga antara seorang raja, ratu, dan panglima. Dikisahkan bahwa raja mencintai panglimanya sendiri dan mereka sering melakukan tusbol. Hingga suatu waktu raja diminta untuk segera mempunyai seorang pewaris tahta. Tapi yang jadi masalahnya adalah raja yakni seorang penyuka sesama jenis. Jadi untuk itu raja menyuruh panglimanya untuk menggenjot ratunya, dan mulai saat itu konflik cinta segitiga pun dimulai. Oke, kita langsung masuk ke awal ceritanya. Cerita diawali dengan Raja Goryeo kecil yang sedang melihat calon-calon prajurit yang sedang berlatih. Di saat itu, raja tertarik dengan satu orang prajurit yakni Panglima Hong kecil. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, di antaranya latihan bersama, main musik bersama, dan yang pasti tusbol bersama. Singkat cerita, mereka pun beranjak dewasa. Di hutan terdapat seorang prajurit yang membawa wanita keluar dari istana. Namun peraturan di istana tidak memperbolehkan membawa kabur seorang wanita, dan apabila melanggar aturan tersebut, maka akan dihukum mati. Scene beralih, Panglima Hong pun memohon kepada raja untuk mengampuni perbuatan prajurit tersebut. Raja pun mengiyakan permintaannya karena Panglima Hong adalah orang yang dia sayangi. Akhirnya prajurit itu pun dikembalikan ke asrama. Semua prajurit pun senang karena temannya tidak dihukum mati. Tapi nampaknya wakil Panglima sudah tahu bahwa yang sudah merubah keputusan raja ialah Panglima Hong. 더 이상 베갯머리에서 전하의 총기를 흐리지 말라는 말씀입니다. Scene beralih, saat itu Panglima sedang menyisiri rambut raja. Dan tak lama setelah itu datang ratu yang membawakan obat-obatan untuk raja. Di taman, ratu mengucapkan terima kasih kepada Panglima Hong karena sudah menyelamatkan pelayannya. Tapi saat itu ratu juga mendengar gosip bahwa Panglima Hong melakukan sesuatu yang seharusnya ratu lakukan, dan itu bisa membuat kesalahpahaman di istana. Raja dan ratu pun makan siang bersama sambil diiringi musik dan dijaga oleh pengawal-pengawalnya. Awalnya keadaan begitu tenang hingga salah seorang pelayan terkena panah oleh ninja Jepang. Serangan pun dilancarkan oleh ninja Jepang dan para prajurit berusaha melindungi raja dan ratu. Pelayan sempat meminta raja untuk pergi dari situ, tapi raja tidak mau. Dia malah meminta pelayan untuk dibawakan pedang. Panglima Hong rela tangannya tertusuk pedang. Begitupun juga sebaliknya, raja harus tertusuk demi melindungi Panglima Hong. Setelah insiden itu, para prajurit pun berusaha mencari petunjuk dan mengumpulkan bukti secara diam-diam. Scene beralih, kerajaan Goryeo pun mendapat surat dari Kaisar Yuan. Di sana dikatakan bahwa Raja Goryeo menjalin aliansi lewat pernikahannya dengan ratu yang berasal dari kerajaan Yuan. Tapi sampai saat ini mereka belum memiliki seorang pewaris tahta. Sedangkan kerajaan Yuan terus mendesak agar kerajaan Goryeo untuk memiliki pewaris tahta. Jadi pada saat itu mereka menobatkan orang lainlah yang menjadi putra mahkota. Dan karena raja bukanlah putra mahkota, maka dia harus mengirimkan pasukan dari kerajaannya untuk membantu kerajaan Yuan dalam peperangan melawan musuh. Tentu hal tersebut adalah sebuah penghinaan bagi raja. Ditambah lagi para menteri sepertinya sangat setuju dengan keputusan tersebut. Malam hari, raja meminta ratu untuk pulang saja ke Yuan sebelum keadaannya semakin memburuk. Tapi ratu tidak mau. Bagi dia Goryeo sudah menjadi rumahnya. Ratu juga meminta raja saat itu dirinya ingin digenjot demi mendapatkan sang pewaris tahta. Tapi sang raja nampaknya tidak bisa menikmati seorang wanita. Dan ternyata raja adalah seorang gay. Mengetahui hal itu pun ratu hanya bisa bersedih karena dirinya tidak pernah dijamah. Setelah tusbol, raja meminta Panglima Hong untuk menggenjot ratu demi seorang pewaris tahta. Panglima Hong sempat menolak tawaran tersebut dan menanyakan kenapa raja harus memilih dia.
Raja pun menjawab karena tidak ada orang lain lagi yang bisa dia percaya. Karena Panglima Hong sudah bertahun-tahun tidur sekamar dengan raja. Malam pertama pun tiba. Panglima Hong saat itu tidak mampu menjalankan tugasnya. Raja bilang cuma ada 2 kali kesempatan lagi, jadi Panglima Hong harus memaksakan dirinya. Malam kedua, Panglima Hong sudah mulai menggenjot sang ratu, tapi cuma berlangsung selama 15 detik, dan itu tidak memuaskan. Malam ketiga, Panglima Hong kali ini benar-benar melakukan pengencitan seperti yang seharusnya. Karena suara tabrakan yang cukup keras, sang raja pun sampai terhenti ketika dia sedang melukis. Terlihat bahwa ekspresi sedih di mata raja mengetahui orang yang dicintainya sedang menanam benih pada wanita. Bahkan dia sampai mengintip mereka berdua. Pagi harinya, Panglima Hong beserta 2 prajurit lainnya akan melakukan penyelidikan terhadap penyerangan waktu itu, mencari siapa saudagar yang sudah menyelundupkan senjata ke orang Jepang. Di pasar tradisional, Panglima Hong pecah fokus antara menjalankan misi dan terbayang-bayang tentang pengenceritannya bersama ratu. Bahkan Panglima Hong sampai membeli sebuah kalung yang mirip sekali dengan punyanya ratu yang telah hilang. Bahkan hingga tidur pun dia selalu terbayang-bayang akan hal itu. Ternyata sabi lempitnya ratu lebih enak dibandingkan dengan boolnya sang raja. Nampaknya saat itu Panglima sudah jatuh cinta kepada ratu. Wait, sebentar. Ada yang bilang bahwa cinta itu datang dari mata lalu turun ke hati. Tapi kalau di film ini, cinta datang setelah bercinta. Terima kasih. Pada saat itu ratu sedang sakit. Raja meminta pelayan untuk membuatkan teh untuk sang ratu. Tapi ternyata Panglima sudah membuatkannya terlebih dahulu. Raja pun agak terkejut mendengar hal itu. Untuk memastikannya, raja pun menanyakannya secara langsung kepada Panglima Hong. Dan ternyata pada saat itu Panglima Hong berbohong. Siang harinya Panglima Hong datang menemui ratu lalu memberikan kalung yang dia beli di pasar tradisional. Malamnya pesta untuk mendoakan jabang bayi pun dimulai. Acara tersebut diisi oleh jamuan makan malam beserta tarian para selir dan tarian pedang dari para prajurit. Orang lain asik menikmati pesta tersebut, tapi tanpa disangka ratu menyuruh pelayannya untuk bilang ke Panglima Hong yang katanya ratu telah menunggu di perpustakaan. Dan setelah Panglima Hong ke sana, pengenceritan pun dimulai. Rupanya si ratu pun ketagihan. Setelah ngencerit, ratu pun bilang ke Panglima Hong bahwa besok pada tengah malam dia akan menunggunya di sini lagi untuk mengencerit lagi. Dia juga memberikan sapu tangan yang dia sulam sendiri untuk Panglima Hong. Esok hari saat makan siang, raja didatangi oleh wakil panglima yang memberikan informasi bahwa mereka telah menemukan siapa yang sudah menyelundupkan senjata ke orang Jepang. Dan ternyata yang menyelundupkannya adalah Menteri Ki Won Hong, yakni Menteri Kerajaan Goryeo. Untuk mengecek kebenarannya, prajurit pun mengintai pada malam hari. Dan ternyata benar bahwa mereka sedang berdiskusi tentang putra mahkota yang ingin perjanjian tertulis dari para menteri. Dan rupanya mereka berkhianat kepada putra mahkota kerajaan Yuan. Lagi-lagi Panglima Hong pecah fokus. Dia teringat ratu yang menunggunya di perpustakaan tengah malam. Panglima Hong pun pulang lebih awal dari misinya. Dia segera pergi ke perpustakaan, tapi nampaknya dia sudah telat. Besok pagi, ratu dan saudaranya yang bernama Pangeran Tai'an meminta izin pulang ke Yuan untuk menghadiri ulang tahun keponakannya. Tak lama berselang, Panglima Hong pun melapor. Tapi nampaknya dia telat karena wakil Panglima sudah melaporkan informasi para menteri ke raja. Raja pun bingung akan sikapnya Panglima Hong yang belakangan ini terlihat berbeda. Raja pun pergi ke taman untuk memberikan Panglima Hong sebuah kuda. Tapi nampaknya Panglima Hong malah pergi untuk menemui Ratu ke Yuan untuk melampiaskan rasa kangen akan kehangatannya. Raja pun mendengar kabar dari wakil Panglima bahwa Panglima Hong pergi saat matahari terbenam.
Tapi gak nyangka saat itu wakil panglima ingin mentusbol sang raja malam ini. Tapi sang raja menolak dan hanya menyuruhnya untuk keluar. Panglima Hong pun pulang. Raja Goryeo sudah menunggu dan menanyakan kemana saja Panglima Hong tidak pulang semalaman. Panglima Hong berbohong bahwa dia saat itu membaca buku taktik militer di perpustakaan. Lalu raja pun memintanya pergi ke lapangan dan menunjukkan hasil yang dia baca semalaman dengan berduel dengannya. Singkat cerita, Panglima Hong pun kalah. Malamnya, prajurit menemukan Panglima Hong dan ia diberi kabar bahwa Pangeran Tai'an telah bersekongkol dengan para menteri untuk menandatangani perjanjian tersebut. Para prajurit pun menunggu di kebun tebu untuk membunuh para pengkhianat tersebut. Malam harinya, Panglima Hong diberi tugas oleh raja bahwa dia harus membunuh Pangeran Tai'an yang merupakan saudaranya ratu. Tapi tidak dilakukan pada saat jamuan makan malam, melainkan di rumahnya sendiri. Jamuan makan malam pun tiba. Para pasukan menyiapkan senjata, sedangkan para menteri menikmati hidangan tersebut. Tapi tidak berlangsung lama, karena para pasukan sudah berdatangan lalu membantai mereka semua tanpa sisa. Sekarang giliran Pangeran Tai'an yang dibunuh. Ratu pun bertanya pada Panglima Hong apakah dia membiarkannya hidup. Dan ternyata Panglima Hong saat itu membiarkan saudaranya hidup dan saat ini sedang melakukan perjalanan ke Yuan. Mulai saat itu, raja memutuskan bahwa Panglima Hong sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menggenjot sang ratu. Dan saat itu untuk urusan genjot-menggenjot diserahkan kepada wakil panglima. Keduanya pasti tidak menginginkan keputusan tersebut karena mereka berdua saling mencintai. Mulai saat itu, Panglima Hong selalu melamun di taman, sementara ratu mencoba untuk bunuh diri. Setelah itu, Panglima Hong kembali lagi ke kehidupannya menjadi abdi raja. Hingga suatu malam, datang pelayannya ratu yang bilang bahwa ratu ingin bertemu dengan Panglima Hong untuk terakhir kalinya. Dan pelayan juga bilang bahwa ratu saat ini sedang hamil. Lagi-lagi, raja pun melihat Panglima Hong tidak ada di kamarnya pada malam hari. Dia pun mencarinya bersama pasukan ke perpustakaan dan di sana dia melihat Panglima Hong sedang bercocok tanam. Raja pun kecewa berat karena Panglima Hong berjanji untuk tidak menemuinya lagi. Raja pun merasa dirinya diselingkuhi. Panglima Hong meminta raja untuk membunuhnya saja karena dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Panglima Hong mencintai ratu. Mendengar kata cinta, raja pun kaget karena orang yang dicintainya lebih memilih orang lain. Sedangkan Panglima Hong tidak pernah mengucapkan kata cinta sekalipun pada raja. Dan alhasil, raja pun marah dan menyuruh pasukannya untuk memotong otongnya Panglima Hong. Ratu pun dikembalikan ke istana sedangkan Panglima Hong di penjara. Pelayan mendatangi raja dan memberi kabar bahwa ratu telah hamil. Raja pun memanggil wakil panglima dan memerintahkannya untuk membunuh semua orang yang mengetahui bahwa anaknya itu bukanlah anak raja. Ratu berencana kabur dan menyuruh pelayannya untuk memberikan surat dan ikut dengan pasukannya untuk menyelamatkan Panglima Hong. Di sisi lain, prajurit mulai membantai orang yang mengetahui kebenaran tersebut, termasuk pelayannya raja sendiri. Pasukannya ratu mulai masuk ke gedung tahanan, lalu menyelamatkan Panglima Hong. Lalu dia dibawa ke kediamannya ratu. Tapi nampaknya sang ratu tidak ada di sana, maka Panglima Hong pun kembali ke istana. Di tengah perjalanan, Panglima Hong berhenti lalu kembali lagi ke kediamannya ratu. Tapi nampaknya tempat tersebut sudah diluluh lantahkan. Dan benar, prajurit tadi pun diinterogasi oleh raja. Mereka dipaksa buka mulut untuk mengatakan di mana Panglima Hong. Panglima Hong pun kembali ke istana. Saat di depan gerbang, dia melihat kepala yang digantung, termasuk orang yang mukanya mirip ratu. Pesta penyambutan pasukan pun dimulai. Panglima Hong bersiap-siap untuk masuk ke istana. Pada saat itu, ratu memperingatkan wakil panglima bahwa raja bisa saja membunuhnya secara diam-diam.
Karena wakil panglima dan prajuritnya sudah mengetahui kebenaran tersebut, Panglima Hong pun masuk dan membantai semua yang menghalanginya. Dia pun berhasil menembus pertahanan dan saat itu dia pun berduel dengan raja. Pertarungan pun berjalan sengit. Di saat yang sama, prajurit pun datang. Raja meminta mereka untuk tidak ikut campur. Pertarungan pun dilanjutkan hingga sang raja pun tewas di tangan Panglima Hong. Prajurit menunggu waktu yang tepat karena mereka juga ingin si raja mati demi kelangsungan hidup mereka. Scene beralih ke flashback masa lalu. Saat itu raja sedang berburu hewan bersama Panglima Hong di sebuah padang. Lalu setelah itu film pun berakhir.